Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi awal dari semuanya. Awal dari luka, awal dari perubahan, dan juga awal dari sebuah kesadaran. Pagi itu biasa saja. Aku mengantar anakku ke sekolah, seperti biasanya. Cuaca cerah, jalanan cukup lengang, dan pikiranku penuh dengan daftar belanjaan yang harus kubeli setelah ini. Anakku, Dira, duduk di belakangku sambil sesekali menyenandungkan lagu anak-anak yang ia pelajari dari sekolah minggu lalu. Suaranya membuatku tersenyum. Kami naik motor, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi nasib, kadang tidak bisa ditebak. Di perempatan jalan itu, sebuah mobil melaju kencang dan menyerempet kami. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tak sempat menjerit, tak sempat menarik gas atau rem. Hanya suara benturan keras dan tubuh kami yang terpental ke aspal. Dira menangis keras. Aku tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ditimpa truk. Kakiku terasa nyeri luar biasa, dan darah mulai mengalir dari dahiku. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka berkerumun, mencoba membantu. Seorang pria membopong Dira, dan seorang ibu-ibu memegangi tanganku sambil berkata, "Bu, kuat ya Bu." Ambulans sudah dihubungi. Dalam kondisi seperti itu, yang pertama terlintas di pikiranku adalah suamiku. Aku berusaha meraih ponsel di tas yang terlempar tak jauh dari tubuhku. Dengan tangan gemetar, aku menghubunginya. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih tidak diangkat. Aku mengirim pesan singkat. "Kami kecelakaan. Aku dan Dira. Aku butuh kamu." Tak ada balasan. Di dalam ambulans, aku mencoba menelepon lagi. Suaraku gemetar. Tapi tetap tak ada jawaban. Aku mencoba menguatkan diri. Bukan saatnya menangis. Dira menangis lebih kencang. Kaki kecilnya berdarah. Ia memanggilku berkali-kali. "Mama sakit. Mama jangan mati ya." Tanganku menggenggam erat tangannya. Aku tak akan mati. Aku harus hidup untuk Dira. Di rumah sakit, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Kami segera masuk UGD. Dira harus menjalani operasi kecil karena ada retakan di tulang kakinya. Sementara aku mengalami luka serius di kaki dan kepala. Perawat datang silih berganti. Dokter menjelaskan prosedur. Aku tidak bisa banyak bicara. Aku hanya bisa berharap, semoga suamiku datang. Tapi jam demi jam berlalu. Ia tidak datang. Aku meminjam ponsel suster, mencoba menelepon lagi. Suaraku mulai putus-putus. Air mataku menetes di atas bantal rumah sakit. Aku tidak marah. Aku tidak punya tenaga untuk marah. Aku hanya kecewa. Suster datang membawa Dira yang masih lemah. Anak kecil itu menangis pelan, kemudian tertidur di sampingku. Aku mengusap kepalanya. Rasa sakit di tubuhku tidak sebanding dengan rasa sakit di hati. Aku mulai mengingat hal-hal yang selama ini kuabaikan. Suamiku, Bima, dulu pria yang sederhana. Ia mencintaiku, atau setidaknya begitu kupikir. Kami menikah setelah aku hamil Dira. Keluarganya awalnya tidak menyetujui, tapi karena Dira, mereka luluh. Aku meninggalkan kota dan pekerjaanku, ikut Bima kembali ke kampung halamannya. Di sana, aku mencoba menjadi istri yang baik. Tapi perlahan, segalanya berubah. Hubungan kami makin renggang sejak beberapa bulan lalu. Bima sering pergi tanpa kabar. Pulang larut malam, bahkan menginap di luar. Alasannya macam-macam. Kerja, urusan keluarga, membantu saudara. Aku tidak pernah mengusiknya. Aku berpikir, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi sekarang, di rumah sakit, dengan tubuh penuh luka dan anak yang kesakitan, aku bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya dia hidup? Malam mulai turun. Udara di ruang rawat mulai dingin. Suara infus menetes pelan. Aku menatap langit-langit. Rasanya kosong. Dira tidur di ranjang kecil di sampingku. Wajahnya pucat. Sesekali ia mengerang kesakitan. Perawat datang membawa makanan. Aku hanya bisa menelan beberapa sendok bubur. Selera makanku hilang.
Tapi aku harus makan. Aku harus kuat. Aku harus sembuh. Dira butuh aku. Aku menatap jendela rumah sakit. Lalu lintas masih ramai. Di luar sana, hidup terus berjalan. Tapi di sini, waktuku seperti berhenti. Rasanya seperti ditinggalkan di tengah badai. Sendiri. Sekali lagi, aku mencoba menelepon Bima. Kali ini nomornya tidak aktif. Aku ingin percaya bahwa dia punya alasan. Bahwa mungkin ia sedang dalam perjalanan. Tapi naluriku berkata lain. Aku mulai merasa bahwa hidup ini hanya menyisakan aku dan Dira. Bahwa sejak awal, mungkin aku terlalu menggantungkan harapan pada orang yang tidak bisa diandalkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rasa sakit di kaki seperti ditusuk-tusuk. Tapi rasa sakit di hati jauh lebih tajam. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Sambil memandangi anakku yang tertidur dengan selang infus di tangan. Aku tidak akan menyerah, nak, bisikku. Kita akan lewati ini. Tanpa siapapun. Kalau harus sendiri, kita akan kuat. Dari kejauhan, kudengar bunyi sirine ambulans lagi. Mungkin ada orang lain yang bernasib sama denganku malam ini. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak ada yang bisa lebih sakit dari hati seorang ibu yang ditinggal dalam kondisi seperti ini. Hidupku berubah malam itu. Bukan hanya karena luka-luka di tubuhku, tapi karena sesuatu dalam diriku mulai retak. Dan dari retakan itulah, kelak, sesuatu yang baru akan tumbuh. Tapi aku belum tahu saat itu. Yang ku tahu, aku harus bertahan. Untuk Dira. Untuk diriku sendiri. 2 hari sudah berlalu sejak kecelakaan itu. Luka-luka di tubuhku mulai mengering. Tapi hatiku belum. Setiap malam aku duduk termenung di tepi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Dira yang masih sulit bergerak. Perawat datang dan pergi, dokter memeriksa dengan ekspresi datar, dan ruangan tetap sunyi meskipun jarum jam terus berdetak. Suamiku belum datang. Tak ada satu pesan pun. Tak ada telepon. Tidak ada suara langkah kakinya di lorong rumah sakit. Aku mencoba menepis rasa kecewa, berpikir mungkin dia sibuk mencari uang untuk biaya rumah sakit, atau mungkin dia juga sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Tapi hatiku tahu, itu bukan alasan sebenarnya. Pada sore hari ketiga, suster yang biasa merawatku, Mbak Yanti, masuk sambil membawa kabar yang tak kuminta tapi harus kuterima. Bu, maaf saya bicara. Tapi tadi saya ketemu Pak Bima. Di parkiran RS ini, dia nggak kesini. Tapi saya lihat dia bareng seorang wanita tua. Saya nggak sengaja dengar mereka mau ke rumah Bu Rani. Aku terdiam. Nama itu seperti batu besar yang dilempar ke permukaan hati yang tenang. Bu Rani, mantan istrinya. Wanita yang selalu jadi bayangan dalam rumah tanggaku. Aku berusaha tersenyum, berterima kasih pada Mbak Yanti, lalu memalingkan wajah. Tapi dalam hati, aku hancur. Malamnya, aku mencoba menghubungi adik iparku, Yuda. Seseorang yang masih bersikap baik padaku meski hubungan kami tak terlalu dekat. Mbak, maaf aku nggak bisa ngomong panjang. Tapi Mas Bima ke rumah Bu Rani karena disuruh Mama. Bu Rani katanya sakit keras. Mama bilang dia bagian dari keluarga kita dulu. Jadi Mas Bima harus bantu. Lalu aku dan Dira ini apa? Yud? Kami bukan keluarga? Kami bukan prioritas. Yuda terdiam. Aku bisa merasakan keheningan dari seberang telepon. Maaf, Mbak. Aku cuma nyampaikan. Aku juga nggak setuju. Setelah telepon ditutup, aku menatap langit-langit. Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Untuk siapa sebenarnya dia pergi? Apa karena cinta lama belum selesai? Atau karena desakan keluarga yang tak pernah benar-benar menerimaku? Entahlah. Aku hanya tahu satu hal. Aku dan anakku sedang di rumah sakit, dan dia tidak ada. Keesokan harinya, aku mencoba mengalihkan pikiranku. Aku belajar merangkai kata-kata untuk membuat postingan jualan online. Seseorang di kamar sebelah memperlihatkan padaku cara menjual sabun herbal lewat media sosial. Aku mulai mengetik, membuat foto seadanya dengan kamera ponselku,
dan mempostingnya di grup-grup ibu-ibu. Saat aku sedang menatap layar ponsel, seorang perawat datang. "Bu, ada tamu." Aku spontan berdiri. Harapanku naik. Mungkin akhirnya dia datang. Tapi bukan. Yang datang justru ibu mertuaku. Wajahnya seperti biasa, datar, tenang, dan terasa jauh. Ia duduk di kursi plastik sebelah ranjangku. Tangannya merapikan kerudungnya. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya ucapan, "Bagaimana kondisi Dira?" Aku menjawab singkat, "Sudah lebih baik." "Syukurlah," katanya. Lalu ia diam lama. Aku tahu ia sedang menimbang-nimbang kalimat berikutnya. Bima sedang sibuk. Rani sakit keras. Kasihan dia sendirian. Bima harus bantu. Kamu pasti mengerti. Mengerti? Aku tidak bisa menahan tawa kecil yang getir. Aku sedang di rumah sakit, tubuhku penuh luka. Anakku baru selesai operasi. Dan mereka menyuruhku mengerti bahwa suamiku lebih memilih mantan istrinya? Bu, saya mohon, jangan minta saya untuk mengerti. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskan perasaan saya. Ibu mertuaku hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan pergi. Hari itu, aku merasa seperti tak punya siapa-siapa. Dira masih lemah. Suamiku entah di mana. Keluarganya tidak memihak. Aku sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku mulai merasa mati rasa. Seperti sudah tidak ada ruang lagi untuk terluka. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memandangi anakku yang tertidur. Mengingat bagaimana aku pernah bermimpi memiliki keluarga yang hangat. Mengingat masa ketika aku percaya cinta bisa menyatukan semuanya. Tapi kenyataan hidup tidak seindah itu. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di situ. Yang ku tahu, malam itu aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menunggu orang yang tidak pernah benar-benar memilihku. Malam-malam di rumah sakit terasa sangat panjang. Bukan hanya karena cahaya lampu neon yang tidak pernah padam, tapi juga karena pikiranku yang tidak pernah benar-benar diam. Setiap kali mencoba memejamkan mata, suara detak jantung mesin monitor dan isak pelan anakku membangunkanku kembali. Aku mulai terbiasa dengan bau alkohol, suara roda ranjang dorong, dan percakapan suster-suster di lorong. Tapi aku tidak pernah terbiasa dengan rasa sepi. Sepi yang menggema di dada, membuatku merasa seperti benda tak terlihat di dunia yang terus berjalan. Dira masih terbaring di tempat tidur kecilnya. Kakinya yang diperban menggantung di penyangga. Kadang ia terbangun karena rasa nyeri dan menangis pelan. Aku menggenggam tangannya dan mengelus rambutnya sambil menahan tangis. Aku tahu ia berusaha kuat, tapi ia tetap anak kecil. Dan aku tahu, di balik wajah polosnya, ada ketakutan. "Mama nggak tidur?" tanyanya suatu malam. "Belum. Kamu mimpi buruk?" "Ya." Ia mengangguk. Matanya basah. Aku membaringkannya lagi, menyelimutinya, dan mencium keningnya. "Mama di sini. Selalu." Setelah ia tidur lagi, aku duduk di kursi dan menangis dalam diam. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh. Bukan hanya karena trauma kecelakaan itu, tapi karena kesadaran baru yang semakin lama semakin menguat. Aku harus siap untuk hidup sendiri. Aku mengingat bagaimana aku pernah memiliki impian sederhana. Menikah, punya anak, membangun keluarga kecil yang bahagia. Dulu, aku percaya Bima adalah orang yang akan merangkulku saat aku rapuh, menguatkanku saat aku jatuh. Tapi kini, saat aku benar-benar berada di titik paling lemah, ia justru menjauh. Aku merasa seperti orang bodoh yang berusaha percaya pada cerita cinta. Padahal kenyataannya, cinta saja tidak cukup. Setiap malam, aku mencoba mencari alasan untuk tetap kuat. Aku berpikir tentang Dira. Tentang bagaimana ia memerlukan ibu yang sehat, yang tidak menangis sepanjang malam. Tapi tubuhku lelah, dan hatiku hancur. Aku teringat masa-masa awal pernikahan. Saat aku memutuskan untuk meninggalkan pekerjaanku di kota, dan pindah ke desa tempat Bima tinggal.
Aku melepas semua. Karir, teman-teman, kebebasan. Aku berpikir, itu pengorbanan yang wajar. Aku percaya cinta adalah tentang saling memberi. Tapi perlahan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak punya penghasilan. Tidak punya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan setiap kali aku mencoba bersuara, suara itu seolah menghilang di antara tuntutan keluarga Bima yang selalu memintaku untuk mengalah demi kebaikan bersama. Kini, aku terbaring di rumah sakit, dengan tubuh penuh luka, dan mereka masih menganggap mantan istri Bima lebih penting dariku. Aku mencoba menelepon Bima sekali lagi malam itu. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin aku masih berharap ia berubah pikiran. Tapi lagi-lagi, tidak diangkat. Kali ini aku tidak menangis. Aku hanya menghapus nomornya dari daftar favorit di ponsel. Pukul 3 pagi, Dira kembali menangis karena rasa sakit. Aku memanggil suster. Mereka datang, menyuntikkan obat pereda nyeri. Aku duduk di samping Dira, menggenggam tangannya sampai ia tertidur kembali. Aku mulai menulis sesuatu di catatan ponsel. Bukan catatan harian, bukan curahan hati, tapi daftar. Daftar kecil berisi hal-hal yang bisa kulakukan untuk bangkit. 1. Belajar jualan online lebih serius. 2. Cari tahu tempat pelatihan UMKM. 3. Simpan sedikit demi sedikit uang dari bantuan saudara untuk modal. 4. Tanya perawat tentang kerja paruh waktu dari rumah. Daftar itu tampak sederhana, tapi bagiku, itu seperti seberkas cahaya di lorong yang gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang bisa kulakukan. Sesuatu yang tidak bergantung pada Bima atau keluarganya. Sesuatu yang sepenuhnya milikku. Saat fajar mulai menyingsing dan sinar mentari perlahan masuk ke ruang rawat, aku memandangi Dira yang masih terlelap. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh terus-menerus duduk dalam gelap dan menunggu seseorang menyalakan lampu untukku. Aku harus bangkit sendiri. Meski dengan tubuh luka dan hati retak. Karena aku adalah ibu. Dan ibu tidak boleh kalah oleh malam. Dira akhirnya diperbolehkan pulang setelah hampir 2 minggu dirawat. Kami pulang dengan mobil pinjaman dari seorang teman lama yang tiba-tiba datang menjenguk. Satu-satunya tamu selain perawat dan suster yang menemaniku selama di rumah sakit. Suamiku tidak datang. Tidak juga saat kami keluar dari ruang rawat. Tidak juga saat kami melewati gerbang rumah sakit. Aku sudah berhenti berharap. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana kami, aku menyadari satu hal yang selama ini luput. Rumah ini kosong bukan hanya karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada cinta. Aku menidurkan Dira di kasur, memastikan kakinya yang masih diperban terletak nyaman di bantal empuk. Setelah itu, aku duduk di lantai, bersandar pada tembok. Badanku masih sakit, tapi lebih dari itu, hatiku terasa berat. Aku membuka ponsel, menatap foto-foto lama. Foto pernikahan kami. Foto saat Dira lahir. Foto saat kami pindahan ke rumah ini. Semua terlihat bahagia. Tapi sekarang aku sadar, aku adalah satu-satunya yang berusaha keras mempertahankan itu semua. Aku teringat kembali daftar kecil yang kutulis di rumah sakit. Aku keluarkan catatan itu. Kusalin ulang di selembar kertas yang lebih bersih. Aku tambah beberapa poin. 5. Cek toko online yang buka reseller sabun herbal. 6. Coba jual baju anak-anak prelovet. 7. Bangun akun media sosial untuk promosi. Malam itu, aku membuka kembali grup WhatsApp ibu-ibu yang dulu sempat kutinggalkan. Aku perkenalkan diriku kembali, menawarkan sabun herbal yang kumanfaatkan dari sisa stok pemberian teman kamar sebelah di rumah sakit. Tidak banyak yang merespon, tapi satu orang mengirim pesan pribadi, bertanya harga, lalu memesan 2. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena itu adalah pesanan pertama dalam hidupku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menawarkan barang ke tetangga kanan kiri. Beberapa menolak dengan halus. Beberapa tertarik. Ada yang membayar langsung, ada yang bilang tunggu gajian. Tidak apa-apa. Aku catat semuanya. Dalam seminggu,
Aku sudah menjual 10 sabun. Aku tidak untung besar. Tapi aku merasa seperti pemenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku mulai bergerak ke arah yang ku mau. Bima masih tidak pulang. Kadang hanya mengirim pesan singkat, "Ada urusan keluarga." Aku membalas sopan, tapi tanpa harapan. Aku sudah tidak menunggunya. Dira mulai belajar berjalan pelan-pelan. Aku menuntunnya dengan sabar. Kadang ia bertanya, "Papa kemana, Ma?" Aku jawab dengan lembut, "Papa masih sibuk, sayang. Tapi Mama di sini. Selalu." Aku tahu, mungkin suatu hari ia akan mengerti sendiri. Aku tidak ingin menanamkan kebencian. Aku hanya ingin dia tumbuh dengan tahu bahwa ibunya berjuang, bukan mengeluh. Setiap malam, setelah Dira tidur, aku belajar. Menonton video cara promosi di TikTok, membaca artikel tentang cara mengelola toko online, ikut webinar gratis tentang keuangan rumah tangga. Aku mencatat semua. Aku mulai membeli paket data sendiri dari hasil jualan. 1 bulan kemudian, aku membuka toko online kecil di salah satu platform e-commerce. Penjualanku masih sedikit, tapi ulasan pertamaku bintang 5. Aku mulai menyimpan sebagian penghasilanku di kaleng kecil yang kutaruh di lemari pakaian. Setiap koin, setiap lembaran ribuan, terasa berarti. Itu adalah hasil dari jerih payahku sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Tanpa campur tangan suami yang katanya kepala keluarga. Dari balik kaca jendela, aku sering menatap jalanan yang dulunya kulewati berdua dengan Bima. Sekarang aku menatapnya sendiri. Tapi aku tidak lagi merasa hampa. Aku mulai menikmati kesendirian ini. Karena dari kesendirian ini, lahir sesuatu yang tidak pernah kuduga. Keberanian. Keberanian untuk bangkit. Keberanian untuk berkata tidak. Keberanian untuk tidak lagi bergantung pada cinta yang tidak pernah tumbuh. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak sama lagi. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di ruang rawat sambil memandangi ponsel. Aku adalah perempuan yang sedang membangun hidupnya sendiri, sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada masa depan. Sudah 3 bulan sejak kecelakaan itu. Luka di kakiku tinggal bekas samar, tapi luka di hati tetap membekas jelas. Rumah kami kini terasa seperti tempat singgah. Tempat tidur kosong di sebelahku tak lagi kutengok. Dulu aku selalu menanti suara pintu terbuka, berharap Bima pulang. Sekarang aku sudah berhenti menanti. Dia semakin jarang muncul. Sekalinya datang, hanya untuk mengambil pakaian, atau menaruh uang belanja seadanya di atas meja. Tanpa tatapan, tanpa pelukan, tanpa tanya, bagaimana kabar Dira? Dia seperti tamu. Bukan suami. Ma, Papa kemana sih? Kok nggak pernah makan bareng kita lagi? Tanya Dira suatu pagi sambil mengunyah roti. Aku berhenti mengaduk susu di gelasnya. Papa ada urusan. Tapi kamu kan punya Mama. Dira mengangguk kecil. Tapi aku tahu, hatinya bertanya-tanya. Anak-anak tahu, bahkan saat kita tak berkata apa-apa. Mereka bisa merasakan. Aku tidak lagi marah, tapi aku kecewa. Bukan hanya pada Bima, tapi juga pada diriku sendiri. Aku pernah percaya rumah tangga ini akan bertahan, bahwa cinta bisa menyelamatkan segalanya. Nyatanya, cinta tanpa komitmen hanya seperti rumah tanpa fondasi, retak perlahan, hingga akhirnya runtuh. Bima mulai sering menginap di tempat lain. Aku tahu dari tetangga, dari adik iparku, bahkan dari ibu mertuaku yang sesekali datang hanya untuk memberi kabar bahwa Rani butuh bantuan lagi, atau Bima kecapean jaga di sana. Lucunya, mereka semua seolah sepakat bahwa aku harus memahami, bahwa aku harus tetap diam demi menjaga nama baik keluarga. Tapi diamku bukan karena takut. Diamku karena aku sedang menyusun sesuatu. Bukan balas dendam, tapi rencana untuk membangun hidup baru. Tanpa mereka, aku menyewa 1 kamar kecil di dekat pasar, tempat aku bisa menyimpan barang jualanku. Aku tidak memberitahu siapa-siapa, termasuk Bima. Setiap pagi,
Setelah mengantar Dira sekolah dengan motor bekas yang kubeli dari hasil jualan, aku ke sana. Menata stok barang, membungkus paket, kirim ke ekspedisi. Kadang aku ikut bazar kecil-kecilan di sekolah atau pengajian. Pelan-pelan, usahaku tumbuh. Aku mulai punya pelanggan tetap. Bahkan ada yang pesan dari luar kota. Aku mulai berani tampil di media sosial, memperkenalkan produkku dengan suara dan wajah sendiri. Awalnya malu, tapi lama-lama terbiasa. Sampai suatu hari, saat sedang menata barang di kamar kecil itu, Bima datang. "Ini tempat kamu sekarang?" tanyanya datar, menatap rak-rak plastik berisi sabun, baju anak, dan paket siap kirim. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. "Kamu kelihatan sibuk," katanya. "Aku harus sibuk, supaya hidup tetap jalan." Dia menatapku lebih lama. Wajahnya terlihat asing. Seperti orang yang baru saja menyadari bahwa rumahnya telah berubah saat ia pergi terlalu lama. "Aku cuma mau ngasih tahu, Rani sekarang butuh dirawat intensif. Mungkin aku bakal lebih sering di sana." Aku mengangguk lagi, tanpa ekspresi, tanpa kata-kata tambahan. "Kamu nggak marah?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Enggak, aku cuma nggak heran." Bima terdiam, lalu pergi. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur. Dira sudah tidur. Aku menatap atap rumah kami. Rumah ini bukan rumah lagi. Hanya bangunan tempat berteduh. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita. Tidak ada cinta. Tapi aku tidak merasa kalah. Justru disinilah aku merasa mulai menang. Karena meskipun rumah tangga ini sudah kehilangan rumahnya, aku masih punya diriku. Dan aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar status. Hidup yang utuh untukku dan Dira. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejak tubuhku terhempas ke aspal bersama Dira, dan hidupku terlempar keluar dari skenario yang pernah kupikir akan kutulis bersama Bima. Banyak yang berubah, bukan hanya di sekitarku, tapi di dalam diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu suami pulang. Aku bukan lagi istri yang sibuk menebak alasan-alasan mengapa seseorang yang dulu berjanji melindungi, kini bahkan tak peduli jika aku terluka. Pagi-pagiku kini dimulai lebih awal. Jam 5 aku sudah bangun, menyiapkan sarapan untuk Dira, menyiapkan pesanan untuk dikirim, lalu mengecek dashboard toko onlineku. Namaku mulai dikenal di komunitas UMKM lokal. Kadang aku diundang untuk berbagi cerita di grup ibu-ibu, kadang jadi narasumber di siaran live media sosial. Sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan. Dulu, saat suamiku bilang aku hanya cocok jadi ibu rumah tangga biasa, aku percaya. Tapi sekarang, aku tahu itu bukan batas kemampuanku. Itu hanya batas pandangannya. Dira tumbuh dengan cepat. Kakinya sudah pulih. Ia sudah berlari-lari lagi, tertawa bebas. Aku selalu tersenyum melihatnya. Dia alasan aku bisa sampai di titik ini. Setiap kali aku lelah, aku melihat wajahnya, dan aku tahu, aku harus terus melangkah. Suatu hari, seorang guru di sekolah Dira memintaku menjadi pengisi acara perayaan Hari Ibu. Katanya, ibu-ibu di sekolah terinspirasi dari ceritaku. Aku sempat ragu. Aku bukan motivator. Aku hanya seorang ibu yang pernah terjatuh dan terpaksa berdiri karena tidak ada tangan yang datang menarikku. Tapi aku datang juga. Dengan baju sederhana tapi rapi. Dengan suara bergetar tapi yakin. Aku berdiri di depan puluhan ibu. Aku ceritakan semuanya. Tentang luka, tentang kehilangan, tentang bangkit dari dasar, tentang membangun usaha dari tempat tidur rumah sakit. Beberapa menangis. Beberapa tersenyum penuh haru. Dan aku sadar, ada banyak wanita di luar sana yang merasa sendirian, yang butuh tahu bahwa mereka bisa kuat, bahkan saat tidak ada siapa-siapa. Setelah acara itu, namaku mulai menyebar. Seorang jurnalis lokal menulisku di artikel mingguan. Kemudian seorang content creator membuat video tentang kisahku. Dan seperti bola salju, semuanya bergulir lebih besar. Followers media sosialku bertambah. Orderan meningkat.
Aku bahkan mulai membuka kelas kecil untuk ibu-ibu yang ingin belajar jualan online. Bukan soal uangnya, tapi soal rasa percaya diri yang ingin kutularkan. Aku tahu rasanya diremehkan. Aku tahu rasanya dianggap tidak bisa. Dan aku ingin membuktikan bahwa anggapan itu salah. Suatu malam, saat aku sedang membalas pesan pelanggan, pintu rumah diketuk. Aku membuka, dan melihat Bima berdiri di sana. Dengan wajah bingung, seperti orang yang salah masuk rumah. "Rumahmu, beda ya sekarang," katanya sambil melongok ke dalam. Interiornya memang sudah berubah. Lebih terang, lebih bersih. Ada rak pajangan berisi produk-produk yang aku jual. Dira sedang menggambar di meja kecil. "Iya," jawabku. "Aku sewa rumah baru. Yang lama sudah terlalu penuh kenangan yang tidak enak." Bima masuk. Duduk. Terdiam. "Aku dengar kamu sekarang sering diundang ke acara ini itu. Bisnismu jalan banget ya sekarang." Aku hanya tersenyum. Tidak membanggakan. Tidak merendah. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Aku menatapnya. "Bukan berubah. Aku cuma akhirnya jadi diriku sendiri." Kami terdiam lama. Dira menyapa ayahnya singkat, lalu kembali menggambar. Ia tidak begitu antusias. Dan itu menyayat, karena anak kecil tak pernah pura-pura. Mereka hanya mencerminkan apa yang mereka rasakan. Bima pamit tidak lama kemudian. Sebelum keluar, ia menatapku sekali lagi. "Kamu kelihatan bahagia." Karena aku bahagia. Bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku belajar tidak menggantungkan bahagia pada orang lain. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah saat melihatnya pergi. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap diriku sendiri. Wajahku masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot mataku. Sesuatu yang dulu tidak ada, keyakinan. Hari itu langit kembali kelabu, seperti setahun lalu saat kecelakaan itu terjadi. Hujan turun pelan-pelan, menyusup ke sela-sela dedaunan, menyentuh tanah dengan ritme yang familiar. Seolah alam sedang mengingatkanku bahwa luka pernah ada, tapi tidak harus menetap. Aku duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan, sementara Dira bermain boneka di lantai dengan ceria. Di dalam rumah, aroma bolu pisang yang baru matang memenuhi udara. Tak ada radio, tak ada suara TV, hanya suara hujan yang menemani pikiranku melayang. Sudah 2 tahun sejak semua itu terjadi. Sejak aku mulai menata ulang hidupku dari serpihan-serpihan kecil yang dulu berserakan. Kadang aku masih merasa lelah, tapi lelahku kini punya makna. Bukan karena beban, tapi karena aku memilih jalan yang aku yakini. Dira sudah duduk di bangku kelas 2 sekarang. Dia tumbuh jadi anak yang penuh empati, penyayang, dan mandiri. Di sekolah, dia sering membantu temannya yang kesulitan. Katanya, "Soalnya mama juga bantu banyak orang. Aku juga mau jadi kayak mama." Kalimat itu membuatku terdiam. Dulu aku takut dia tumbuh tanpa figur ayah yang utuh. Tapi ternyata, cinta tak harus datang dari 2 arah. Satu hati yang tulus pun bisa jadi pelindung. Suatu siang, aku mendapat undangan dari sebuah komunitas nasional. Mereka ingin aku menjadi pembicara utama dalam acara seminar pemberdayaan perempuan. Aku nyaris menolak. Aku masih merasa belum pantas bicara di depan orang-orang hebat. Tapi Dira bilang, kalau mama cerita ke banyak orang, mungkin mama bisa bantu banyak ibu lain supaya nggak sedih terus kayak dulu. Akhirnya, aku datang ke acara itu. Mengenakan kemeja putih dan bawahan batik sederhana, aku melangkah ke atas panggung. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu rasanya kehilangan, terjatuh, lalu bangkit lagi dengan susah payah. Dan kadang, itu cukup untuk membuat seseorang merasa dimengerti. Di akhir sesi, beberapa peserta memelukku. Seorang ibu muda berkata, "Saya baru ditinggal suami 3 bulan lalu. Tapi dengar cerita ibu, saya jadi yakin saya bisa." "Terima kasih." "Ya." Tangisku pecah malam itu. Bukan karena sedih,
tapi karena merasa hidupku kini punya arti. Luka yang dulu kututup rapat, kini berubah jadi jembatan penghubung. Siapa sangka, dari sebuah kecelakaan, hidupku justru menemukan arah. Bima sesekali masih menghubungi kami. Ia datang saat ulang tahun Dira, membawa hadiah dan meminta maaf. Tapi hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu. Tidak ada kemarahan, tidak ada cinta yang tersisa. Hanya kenangan yang sudah diletakkan rapi di rak paling belakang. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti mengizinkan orang masuk lagi. Tapi memaafkan adalah cara terbaik membebaskan diriku dari rasa sakit masa lalu. Usahaku kini sudah berkembang. Aku menyewa satu kios kecil di pusat keramaian. Di sana aku menjual makanan rumahan, hasil kerajinan tangan ibu-ibu lain, dan buku-buku bekas yang dulu kusayangi. Kadang-kadang aku bertemu pelanggan yang curhat di depan etalase. Entah kenapa, banyak orang merasa nyaman bercerita padaku. "Mbak, saya baru pisah dari suami. Anak saya masih kecil, saya takut," kata seorang wanita muda dengan mata sembab. Aku tidak memberi solusi instan. Aku hanya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya juga pernah takut. Tapi setiap hari saya bilang ke diri sendiri, satu langkah saja hari ini, satu langkah lagi besok." Dan pelan-pelan, saya sampai di sini. Hujan masih turun malam itu. Aku dan Dira duduk berdua di kamar, membaca buku cerita. Lalu ia menatapku dan bertanya, "Ma, Mama pernah benci sama Papa?" Aku terdiam sejenak. Pertanyaan polos, tapi menyentuh sisi terdalam hatiku. "Enggak, Nak. Mama cuma pernah kecewa. Tapi sekarang Mama udah enggak apa-apa." "Berarti Mama kuat ya?" Aku tersenyum. Mama kuat karena Dira. Dan karena Mama tahu, hidup enggak selalu harus sempurna untuk bisa bahagia. Pelukannya malam itu hangat. Sehangat teh yang sering kami minum bersama. Sehangat harapan yang tak lagi menunggu hujan reda untuk tumbuh. Sudah lama ia tidak duduk di ruangan sebesar ini. Sebuah ballroom hotel di tengah kota Jakarta. Megah, penuh lampu gantung yang menggantung dari langit-langit seperti permata, dan karpet tebal yang menyerap setiap langkah. Di ruangan itu, berkumpul perempuan-perempuan hebat dari seluruh Indonesia. Mereka datang dari berbagai latar belakang, pengusaha, aktivis, guru, bahkan mantan buruh migran. Dan di antara mereka, ada satu wanita sederhana yang menjadi pusat perhatian malam itu, istri yang pernah dianggap tak berharga. Wanita itu duduk di barisan depan, mengenakan gamis krem polos dan jilbab berwarna senada. Riasannya tipis, tapi auranya kuat, tegas, tenang. Di sebelahnya duduk seorang anak laki-laki kecil, rapi dalam kemeja batik. Matanya berbinar, seolah mengerti bahwa malam ini adalah malam istimewa bagi ibunya. Sementara itu, di barisan belakang ruangan, seorang pria duduk sendirian. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya lusuh. Ia terus menunduk, sesekali mendongak, memperhatikan panggung. Di tangannya ada undangan berwarna putih gading. Bukan atas namanya sendiri. Undangan itu datang lewat perantara, anaknya. Pria itu adalah suaminya. Atau setidaknya, pernah menjadi suaminya. Ketika namanya dipanggil sebagai salah satu perempuan inspiratif nasional, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Wanita itu menatap anaknya sejenak, lalu berdiri. Langkahnya mantap menuju panggung. Sepasang sepatu flat yang ia pakai tak mengeluarkan suara apapun di atas karpet merah. Tapi kehadirannya menggetarkan. Kamera televisi menyorot wajahnya. Kilatan lampu kamera dari berbagai arah menyala. Tapi ia tak silau. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan untuk bisa dikalahkan oleh cahaya. Ia berdiri di depan podium, menatap hadirin, lalu menghela napas. "Terima kasih atas penghargaan ini. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena saya pernah jatuh sangat dalam, dan saya tidak menyerah." Suara tepuk tangan mulai terdengar. Ia melanjutkan, "Beberapa tahun lalu, saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tidak punya penghasilan.
tidak punya gelar, tidak punya siapa-siapa. Suatu hari saya mengalami kecelakaan. Saya dan anak saya luka-luka. Di rumah sakit, saya hanya ditemani perawat dan suara tangis anak saya. Saya berharap seseorang datang, tapi tak ada. Matanya menatap ke ujung ruangan, ke arah tempat suaminya duduk. Saya menelepon, mengirim pesan. Tidak dijawab. Saya pikir, saya tidak akan sanggup melewati malam itu. Tapi saat melihat anak saya tidur dengan tubuh penuh infus, saya sadar, saya harus hidup untuknya. Ia berhenti sebentar. Suara hadirin sunyi. Dari kasur rumah sakit, saya belajar jualan online. Sabun herbal, baju anak, apapun. Saya mulai dari nol. Saya salah berkali-kali. Pernah ditipu, pernah diremehkan. Tapi saya terus belajar. Dan hari ini, saya punya 3 toko kecil, bisa menyewa rumah sendiri, menyekolahkan anak saya, dan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih meriah. Suaminya menunduk. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena sadar. Semua itu terjadi saat ia sibuk mengurus masa lalu dan meninggalkan masa depannya. Setelah acara usai, para tamu mendekati wanita itu. Mereka menyalami, memeluk, dan memuji. Tapi wanita itu tetap tenang. Ia tersenyum, tapi tidak berlebihan. Ia menyambut dengan hangat, tapi tak terlihat tinggi hati. Ia seperti pohon tua yang kuat, diam tapi kokoh. Dari kejauhan, sang suami berdiri. Ia hendak menghampiri, tapi kakinya berat. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi lidahnya keluh. Ia menunggu kesempatan, hingga wanita itu selesai menerima ucapan selamat. Namun tiba-tiba, dari arah samping, datang seseorang yang tak ia sangka. Mantan istrinya, wanita yang dulu menjadi alasan ia sering pergi dari rumah. Wanita itu kini tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, langkahnya ragu. Ia menghampiri wanita yang baru saja mendapat penghargaan. "Maafkan aku," katanya lirih. Wanita penerima penghargaan itu menatapnya sebentar, tapi tidak bicara. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. "Dulu, aku cuma ingin lihat kalian hancur. Aku merasa sakit saat tahu kamu menggantikan posisiku. Aku marah, aku dendam, dan aku bodoh. Tapi kamu justru jadi lebih kuat. Aku malu." Beberapa orang memperhatikan percakapan itu. Tapi wanita yang berdiri di atas panggung malam itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa ingin membalas. Ia hanya berkata, "Aku tidak membalas apa-apa. Aku hanya menjalani hidupku." Setelah momen itu, sang suami baru bisa mendekat. Mereka berdiri hanya berjarak 2 langkah. Dulu, jarak itu tidak pernah terasa jauh. Tapi sekarang, seperti dunia yang tak lagi sama. "Aku minta maaf." "Sudah terlambat," jawab wanita itu tenang. "Aku salah. Aku terlalu dengerin orang tua, adik-adikku, mantanku. Aku pikir aku menolong. Tapi ternyata aku menyakiti keluargaku sendiri." Wanita itu mengangguk kecil. Tidak tersenyum, tidak marah, hanya mengangguk. Dan berkata pelan, "Dulu aku menunggumu. Sekarang aku sudah menunggu diriku sendiri." Kalimat itu menghujam, lebih dalam dari apapun. Karena memang tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan kepercayaan. Bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri yang mengabaikannya. "Boleh aku pulang bersama kalian malam ini?" "Boleh," jawab anaknya yang tiba-tiba muncul dari belakang. Wanita itu menatap anaknya, lalu menoleh ke mantan suaminya. "Kamu bisa pulang, sebagai ayahnya, tapi bukan sebagai suamiku." Dan itulah kenyataan yang harus diterima pria itu. Ia tidak diusir, ia tidak dimaki, tapi ia ditinggalkan oleh waktu, oleh pilihan yang sudah dibuat, oleh wanita yang akhirnya lebih mencintai dirinya sendiri daripada terus menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar hadir. Beberapa minggu kemudian,
Video pidato wanita itu viral. Komentar datang ribuan. Banyak yang terinspirasi. Banyak yang merasa terwakili. Ia diundang ke berbagai acara televisi, seminar, dan komunitas perempuan. Tapi ia tetap sederhana. Ia tetap jualan sabun herbal dari rumah, tetap menjemput anaknya sekolah, tetap memasak sendiri. Suatu pagi, di sebuah wawancara televisi, pembawa acara bertanya, "Apa hal terbesar yang Anda pelajari dari pengalaman hidup Anda?" Wanita itu berpikir sejenak, lalu menjawab, bahwa kita tidak perlu menunggu orang lain untuk membuktikan nilai kita. Kita cukup mengenali luka kita, menyembuhkannya, dan dari sana, membangun kekuatan. Dan jika diberi kesempatan untuk mengulang semuanya, apa yang ingin Anda ubah? Tidak ada, jawabnya. Karena semua luka itu yang membentuk saya hari ini. Dan begitulah akhir dari kisah yang tak pernah diduganya. Ia kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan rasa percaya. Tapi dari semua itu, ia justru mendapatkan kembali hal terpenting, dirinya sendiri. Ia bukan lagi pilihan terakhir. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah kekuatan, bagi anaknya, bagi orang lain, dan terutama, bagi dirinya sendiri. Dan saat anaknya memeluknya, menatapnya dan berkata, "Mama, aku bangga." Ia tahu, itu sudah lebih dari cukup.